Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Devin Bayandika Putra dengan NRP 20382311024 dari DTMI Angkatan 2023. Di sini, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa saja kriteria yang baik dan benar untuk pembuatan karya tulis ilmiah. Di sini saya akan memulainya dengan pertama-tama yaitu menjelaskan tentang yang paling vital dari penulisan karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama adalah judul. Judul tersebut merupakan elemen penting yang harus mencerminkan isi dan fokusan dari penelitian tersebut. Judul harus singkat dan jelas, spesifik dan relevan dengan topik yang dibahas. Judul biasanya mengandung variabel utama dan juga metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Untuk ciri-ciri judul yang baik itu yang pertama, yaitu dapat menarik perhatian pembaca. Yang kedua itu menggambarkan secara jelas apa isi dari penelitian tersebut. Yang ketiga tidak terlalu panjang atau ambigu. Dan yang keempat yaitu mengandung kata kunci yang mencerminkan topik utama penelitian. Untuk struktur yang kedua yaitu abstrak, di mana abstrak ini adalah ringkasan singkat dari keseluruhan karya ilmiah. Abstrak biasanya berisi informasi mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil utama, dan juga kesimpulan dari sebuah penelitian. Panjang abstrak biasanya sekitar 150-250 kata tergantung pada pedoman atau jurnal atau konversi. Selanjutnya, ciri-ciri abstrak yang baik yang pertama yaitu tersusun secara ringkas dan informatif, sehingga sesuatu yang ada di dalam abstrak tersebut bisa langsung menuju kepada isi yang dijelaskan. Yang kedua itu menyajikan inti dari penelitian tanpa memberikan detail yang berlebihan. Untuk yang ketiga yaitu memudahkan pembaca memahami tujuan penelitian, metode, dan juga hasil penelitian tanpa harus membaca seluruh naskah. Isi dari abstrak secara umum yang pertama adalah latar belakang singkat dan juga alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan, hasil atau temuan penting, dan yang terakhir adalah kesimpulan utama. Untuk struktur yang ketiga yaitu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan memberikan latar belakang tentang topik penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian tersebut penting. Pendahuluan juga mencakup penjelasan tentang masalah yang dihadapi, tujuan penelitian, serta tinjauan literatur yang relevan. Bagian ini seringkali diyakini dengan pernyataan tujuan penelitian atau hipotesis. Untuk unsur-unsur dalam pendahuluan itu yang pertama ada latar belakang masalah, di mana penjelasan tentang topik secara umum dan relevansi topik tersebut ada di dalam latar belakang masalah. Yang kedua ada identifikasi masalah yang menjelaskan masalah spesifik yang sedang dihadapi dan juga alasan mengapa masalah ini penting untuk dijelaskan. Untuk yang ketiga itu tinjauan literatur, di mana dalam penjelasan tinjauan literatur itu mengenai penelitian sebelumnya yang sudah ada dan juga relevan, serta bagaimana penelitian ini melengkapi atau memperbaiki hasil-hasil sebelumnya. Untuk yang keempat itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini harus berisi tentang pernyataan jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini. Pendahuluan harus memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang konteks penelitian dan alasan dibalik dilakukannya penelitian tersebut. Ketiga elemen tersebut sangat penting dalam karya tulis ilmiah karena memberikan panduan serta pemahaman awal bagi pembaca mengenai apa yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian tersebut. Saya melanjutkan dari teman saya. Yang keempat ada tinjauan pustaka, yaitu merangkum teori-teori atau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik KTI. Kemudian memperlihatkan pemahaman terhadap literatur yang ada dan bagaimana penelitian Anda terkait dengan penelitian lain. Kemudian yang kelima ada metodologi penelitian, yaitu menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian, termasuk alat, bahan, dan prosedur yang digunakan. Lalu jenis penelitian, misalnya penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Lalu ada instrumen penelitian, alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian ada sampel dan populasi, jika relevan, jelaskan populasi yang diteliti dan teknik pengambilan sampelnya. Yang keenam ada hasil penelitian, memaparkan hasil yang didapat dari penelitian baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram jika perlu dengan penjelasan yang jelas. Lalu yang ketujuh ada pembahasan, menginterpretasikan hasil penelitian, menjelaskan relevansinya dan membandingkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Kemudian menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan di bagian pendahuluan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian yang menyaring hasil penelitian secara padat dan jelas, kemudian harus menghubungkan hasil penelitian dengan tujuan dan rumusan masalah. Tidak hanya merangkum tetapi juga menginterpretasikan hasil penelitian. Informasi baru tidak boleh ditambahkan, dan kesimpulan harus objektif, merangkum inti penelitian agar pembaca dapat memahami temuan tanpa harus membaca seluruh karya tulis. Lalu saran memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi ini bisa berupa saran untuk penelitian lanjutan terkait metodologi,
objek penelitian atau teknik pengolahan data. Penulis juga dapat memberikan saran praktis untuk penerapan temuan dalam industri atau masyarakat. Saran harus relevan berdasarkan hasil penelitian dan tetap realistis dalam memberikan solusi atau penerapan. Lalu daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian, mulai dari buku, jurnal ilmiah, hingga sumber daring yang terpercaya. Penulis harus mengikuti format penulisan yang berlaku seperti APA, MLA, atau lainnya. Sumber yang digunakan harus mutakhir, valid, dan relevan dengan topik penelitian. Referensi dari jurnal ilmiah lebih diutamakan dibandingkan dengan sumber internet yang kurang kredibel, kecuali dari situs yang resmi. Lalu terakhir adalah lampiran. Lampiran berisi dokumen tambahan yang mendukung isi karya tulis ilmiah seperti kuesioner dan data mentah atau gambar yang relevan. Lampiran tidak wajib, namun bisa sangat membantu dalam memberikan informasi tambahan terkait proses penelitian. Setiap lampiran harus disusun rapi dan diberi nomor atau judul agar mudah dirujuk oleh pembaca. Keberadaan lampiran menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara teliti dan transparan, memudahkan pembaca memverifikasi data yang digunakan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kriteria sumber informasi yang kredibel. Yang pertama merupakan reputasi dari penerbit atau dari penulis. Sumber yang diterbitkan oleh institusi atau individu yang diakui di bidangnya cenderung lebih kredibel dan terpercaya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu reputasi dari penerbit, apakah penerbit tersebut ahli pada bidangnya atau tidak. Jika tidak, maka kita harus mengkaji terlebih dahulu lebih jauh untuk menentukan bahwa sumber tersebut valid atau tidak. Selanjutnya yang kedua terkait dengan akurasi informasi. Informasi yang diberikan harus faktual dan terpercaya, didukung oleh bukti-bukti yang valid serta diverifikasi oleh sumber yang dapat dipercaya. Data yang disajikan biasanya memiliki referensi atau sumber lain yang mendukung keakuratan data tersebut. Jadi, untuk datanya sendiri tidak bisa secara sembarangan. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan netralitas. Sumber yang kredibel biasanya objektif, tidak memihak, serta bersifat netral. Sumber tersebut harus menyebutkan dengan jelas dan menunjukkan sudut pandang yang berimbang dan tidak memihak satu pihak manapun. Selanjutnya, yang keempat, tanggal terbit. Informasi yang terbaru biasanya lebih relevan, terutama dalam bidang yang berubah dengan cepat, seperti contohnya teknologi atau ilmu pengetahuan. Sumber lama bisa menjadi kurang akurat atau usang, sehingga sumber lama tersebut terlihat sudah tidak relevan dengan kondisi di zaman yang sekarang. Lalu, yang kelima, yaitu referensi atau kutipan. Sumber kredibel seringkali menyertakan daftar referensi atau kutipan yang merujuk ke karya ilmiah. Selanjutnya yang keenam, proses review. Artikel yang diterbitkan melalui proses review atau penilaian oleh pakar yang ahli di bidangnya, seperti contohnya jurnal ilmiah, umumnya lebih terpercaya karena sudah melalui evaluasi yang secara mendalam. Untuk yang terakhir, yaitu URL atau domain. Domain seperti .edu untuk pendidikan atau .gov untuk pemberitaan cenderung lebih kredibel. Namun, tetap perlu berhati-hati karena tidak semua situs dengan domain tersebut selalu terpercaya. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Diastio, NRP 238231023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sumber informasi kredibel yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh sumber informasi kredibel. Di antaranya seperti jurnal ilmiah, lembaga pemerintah atau organisasi internasional, situs pendidikan, media arus utama, dan buku akademik atau penerbit terpercaya. Nah, di jurnal ilmiah sendiri itu ada Nature, Science, The Lancet untuk bidang sains dan kesehatan, IAAA, ACM Digital Library untuk bidang teknologi dan komputer. Untuk lembaga pemerintah atau organisasi internasional itu seperti WHO untuk kesehatan, United Nations untuk isu global dan pembangunan, BPS Badan Pusat Statistik untuk data statistik di Indonesia. Situs pendidikan terdapat Harvard University, MIT OpenCourseWare untuk materi pendidikan, Google Scholar sebagai agregator artikel akademik dan penelitian. Di media arus utama terdapat BBC, The Guardian, dan New York Times untuk berita internasional, Kompas, Tempo, The Jakarta Post, Jawa Post untuk berita di Indonesia. Buku akademik atau penerbit terpercaya seperti Oxford University Press, Cambridge University Press, Gramedia untuk di Indonesia.
untuk buku ilmiah atau buku pendidikan yang dipublikasikan oleh lembaga terpercaya. Dengan memperhatikan kriteria dan contoh di atas, kita bisa memilah dan memilih informasi yang kredibel untuk digunakan dalam kajian atau penelitian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Rati dari nomor B2 038.2 dari Ketentuan 2003. Jadi sekarang saya akan mempraktikkan cara penggunaan Mendeley pada citasi karya tulis ilmiah. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari jurnal yang ingin kita kutip atau kita lakukan citasi. Dan setelah itu pilih bagian yang ingin disitasi. Setelah sudah download jurnal, lalu masuk ke Mendeley desktop. Setelahnya masuk ke bagian add, lalu masukkan jurnal yang sudah di-download dan ingin disitasi. Setelah itu sudah masuk ke bagian Word, masukkan bagian yang disitasi, dan sini kita bisa masuk ke bagian reference dan pilih style yang diinginkan dan tambahkan citasi pada insert citation. Setelah sudah, go to the Mendeley dan masukkan jurnal yang ingin disitasi. Tunggu dan bisa dilihat bahwa jurnal yang sudah disitasi bisa langsung masuk secara otomatis menggunakan Mendeley. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rahman dengan nomor NRP 038231027. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aplikasi yang dapat membantu membuat citasi KTI. Yang pertama ada Zotero, yakni aplikasi open source yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyitasi sumber. Terus kemudian ada Mendeley. Mendeley selain sebagai pengelola referensi, Mendeley juga menyediakan fitur untuk berkolaborasi dengan peneliti lain. Pengguna dapat mengatur pustaka dan membuat citasi dengan berbagai gaya. Lalu yang ketiga ada EndNote, yakni aplikasi berbayar yang sering digunakan oleh akademisi. EndNote memungkinkan kita untuk mengelola referensi dan membuat bibliografi dengan mudah dalam berbagai format. Kemudian ada This4Me, alat online yang memungkinkan kita untuk memasukkan detail sumber dan secara otomatis menghasilkan citasi dalam berbagai gaya. Sekian, terima kasih.